para kaum pembenci Islam ini selalu mencoba mendiskreditkan, mencoba memojokkan, membuli, menista, menghina, dan merendahkan Islam, menyerang dari berbagai sudut. Kali ini yang banyak disoroti adalah santri. Kita sudah mengulas terlalu banyak soal ini mungkin 10 tahun yang lalu. Orang Islam yang benar itu, orang Islam yang mengerti itu, tentu dia suka untuk menjadi budak. Karena status orang Islam yang sukses adalah yang menjadi budak. Budak yang dimaksud di sini adalah hamba Allah. Maka Kanjeng Nabi Muhammad pun Abdullah, abdi. Apalagi di dalam dunia kesufian, seorang yang wusul, yang mencapai pada Allah, pasti dia berusaha ingin menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya Allah. Itulah pengakuan terdalam seorang yang menyerah Islam, menyerah pengakuan kepada Tuhannya, itu menjadi abdi, menjadi budak, menjadi hamba. Maka orang yang sudah menjadi budak, menjadi Abdullah, menjadi hamba itu semakom yang sangat tinggi. Dan itu orang berusaha ingin mencapainya. Mengapa? Karena setiap orang yang belum merasa menjadi budak, budaknya Allah, maka sesungguhnya dia sedang mengikuti jalannya iblis. Apa cirinya? Iblis itu aku. Bahasa yang digunakan itu aku. Jadi keakuan. Mengaku-aku. Mengaku ini milikku. Mengaku aku bisa. Atau ingin diakui. Merasa, mengaku memiliki. Berjasa. Itu semua pengakuan-pengakuan nafsu. Dari mana sanadnya? Dari iblis. Jadi yang berhak menyandang aku sebetulnya Allah, tiada yang lain. Sedangkan selain Allah, ketika menggunakan kata aku, sesungguhnya dia sedang mengaku aku. Mengaku aku itu, siapa yang pertama mengaku aku? Ya iblis yang pertama mengaku aku itu. Nah, kita ingat bahwa serapan yang kita pakai di Indonesia ini, terutama serapan bahasa yang kita pakai sehari-hari, ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu 80% menyerap dari bahasa-bahasa tasawuf, bahasa-bahasa Islam. Apa buktinya? Kalau di Jawa, bahasa kromo alusnya, kromo inggilnya dari aku itu adalah kulo. Kulo itu kromo madya mungkin. Lalu kromo inggilnya kawulo. Kawulo Gusti. Nah, makanya ada manunggaling kawulo Gusti. Itu asalnya dari situ. Kawulo. Maka orang yang mengerti itu enggan menggunakan bahasa dengan aku itu, enggan. Lalu bahasa Indonesia, apa sih aku itu? Menggunakan kata saya. Apa saya itu? Saya itu sahaya, hamba sahaya. Lalu di Sunda,
Bukankah menggunakan kata abdi? Abdi sama dari bahasa Arab tadi, Abdullah. Jadi hampir setiap bahasa kita di Jawa terutama serapannya adalah dari tasawuf, dari bahasa-bahasa Islam. Maka kalau ada orang yang membuli bahwa santri adalah budaknya kiai, orang malah senang. Mengapa? Itu sudah biasa pengabdian seperti itu. Karena pengabdian dan makna budak di dalam hal hubungan antara guru dan murid, antara hamba dengan Tuhannya, itu berbeda dengan perbudakan yang dimaksud perbudakan manusia. Lain, ini masalah orang mencari ilmu. Maka pasti yang suka menghina itu akan gigit jari. Dia tidak memahami makna dan kata yang ada di sekitar kita. Wong itu kita sudah serap kok dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam tasawuf, seorang salik, seorang murid itu kepada gurunya itu pasti akan menggunakan perumpamaan bahwa murid itu wajib seperti mayat yang sedang dikafani, diurus jenazahnya oleh yang mandikan itu. Murid juga begitu. Itulah salah satu ciri kesuksesan murid, ketika dia ditransfer ilmu oleh gurunya. Dia harus sinkron, harus selaras, bukan melawan. Maknanya adalah ketaatan, manut, bukan pembangkangan, pembantahan. Itulah sukses dari proses belajar mengajar. Bahkan Sayyidina Ali pun begitu berpesan. Seorang murid itu adalah budak dari gurunya. Tentu kalau orang suci ini dimaknai perbudakan yang semena-mena. Nah berarti bukan guru kalau Anda ketemu orang yang semena-mena. Guru itu tentu sudah mempunyai watak-watak yang tidak seperti itu. Jadi pembahasan ideal itu jangan dibelok-belokkan. Kalau ada 1-2 kasus oknum lalu pihak uyah ilmu ini yang disalahkan, nah itu masalahnya adalah oknum, person, lalu ilmunya yang disalahkan. Berarti tidak paham. Orang tidak paham, bagaimanapun juga tidak perlu dijawab, karena memang beda sudut pandang. Nah itulah kiranya bahwa pemahaman seorang pembelajar, seorang murid itu pasti menata dirinya, menata hatinya itu ya untuk berbakti kepada gurunya. Itu salah satu syarat orang sukses dalam belajar. Gitu. Bahkan ketika gurunya itu seandainya dia seorang pembohong, seorang penipu, pendusta, apabila dia niatnya itu taat dan tunduknya atas nama Allah, dia akan tetap ditolong Allah. Ini kan ada di dalam kisah pewayangan. Sebetulnya pemahaman ini universal. Cuman orang yang
benci, orang yang sudah terlanjur tidak suka, mengarahkan hanya kepada santri. Sebetulnya masalahnya adalah diri Anda yang adalah faktor benci itu. Anda tidak menilik ke beberapa kasus lainnya. Nah, demikian kiranya